Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas praktikum komputer grafis minggu ke-10. Nah, uniknya saat kita ngomongin persona, kadang orang yang berasal dari satu daerah yang sama memiliki karakteristik demografi yang mirip, mereka memiliki persona yang berbeda. Contohnya dalam konteks ini ada Prince Charles, anaknya Ratu Elizabeth II, dan ada Ozzy Osbourne. Kalian bisa browsing, siapa sih Ozzy Osbourne ini? Dia kalau nggak salah vokalis band metal gitu. Mereka berdua sama-sama lahir di tahun 1948. Tumbuh besar berkembang di Inggris. Mereka sama-sama nikah 2 kali. Sama-sama punya anak. Sama-sama kaya. Gitu kan? Tetapi karakteristik mereka totally different. Karena si Ozzy Osbourne ini adalah musisi gitu kan, cara hidup dia juga rock and roll dong. Minum, kemudian konser, kemudian womanizer juga gitu kan, rebels banget. Sementara dari Prince Charles yang kita bisa akses dari media, ya typically orang baik-baik, kayak Spider-Man-nya Tobey Maguire gitu. Polos, baik, cuma agak nakal karena sempat selingkuh, udah gitu aja. Nah, ini juga harus membuat kalian berhati-hati saat bikin persona. Jadi saat bikin persona, meskipun kalian nanti harus wawancara 3-5 orang, kalian harus detail benar-benar di cara hidup dari orang yang kalian wawancara gitu. Kalian harus bisa menggali kedalaman orang. Sehingga kalau kalian nanti wawancara, wawancaranya jangan seperti wawancara wartawan yang keburu narasumbernya hilang. Namanya siapa? Oh, lahir di mana? Kemudian uang sakumu berapa? Jangan kayak gitu. Tetapi melakukanlah wawancara seperti teman lama lagi pengen curhat. Jadi, hai, namaku ini nih, namaku Fufu. Boleh kenalan nggak? Kalau misalnya sama sekali belum kenal ya, boleh kenalan nggak? Kemudian kalau misalnya klien kalian adalah kopi kenangan gitu kan, kan bisa nanya, Mbak, Mas, Masnya suka nongkrong ya? Gitu. Kemudian kalau nongkrong, seminggu bisa berapa kali sih? Boleh di-spill nggak tempat paling nongkrongmu yang paling bikin betah itu di mana ya? Yang paling sering kamu nongkrong tuh di mana ya? Biarin dia jawab, biarin dia eh, nyaman dulu. Baru mungkin nanti di akhir-akhir ditanyain, pernah ke kopi kenangan nggak? Oh nggak pernah, ya udah tinggal. Nggak kayak gitu. Jelas di awal kalian udah tahu si orang ini pernah nongkrong di kopi kenangan atau sering nongkrong atau at least pernah beli aja sekali. Itu nggak apa-apa. Karena kalau misalnya yang kalian wawancara belum sama sekali pernah menikmati atau menggunakan platform atau jasa yang kalian riset, dia nggak bisa ngasih feedback yang enak. Jadi usahakan sebelum kalian wawancara, kalian tahu dulu nih, ini orang kalau misalnya buka lapak ya, minimal pernah install atau minimal pernah browsing, pernah mau check out, ternyata nggak jadi. Karena mungkin dia lebih memilih untuk check out atau bertransaksi lewat platform lain. Kenapa harus orang-orang yang seperti itu? Orang-orang yang tahu, orang-orang yang pernah hampir menggunakan, atau pernah menggunakan sekali tetapi tidak kembali lagi ke klien kalian, agar mereka bisa ngasih kalian insight. Karena at the end of the day,
persona-persona ini harus bisa memberikan impact, insight ke produk atau brand yang kalian pegang gitu. Jadi jangan sama sekali posisi 0. Posisi 10 nggak apa-apa, 10 dari 100 nggak apa-apa. At least mereka bisa ditanyain, oh kenapa sih nggak suka, kenapa sih nggak balik nongkrong di Kopi Kenangan, kenapa sih nggak jadi check out di Bukalapak, kenapa sih 2 tahun belakangan ini meskipun PPKM udah diturunin, nggak balik belanja di Matahari. Itu perlu kalian tanyakan gitu dengan cara yang enak, kayak sahabat yang lagi ngobrol, lagi cari temen curcol gitu. Nah ntar hasil wawancara tadi kalian satuin dalam bentuk peta seperti ini, user profile canvas ini. Namanya siapa, personanya gimana, pain gain, jobs to be done, sama use cases. Kenapa harus ada use cases? Karena seperti yang waktu kalian ngerjain personal logo, gitu kan, kisah hidup kita itu luas, kisah hidup kita itu banyak. Sehingga kasih konteks kenapa, pada saat apa, dia akan menggunakan klien kita. Gitu. Ntar di bawah aku akan jelasin lebih banyak. Basically, kalau kalian udah belajar tentang empathy map, ngerjain user persona ini relatif lebih gampang. Kalau kalian udah pernah belajar empathy map dan udah paham gimana caranya bikin empathy map. Buat yang belum paham, aku jelasin secara singkat dan cara gampangnya dulu. Nah, empathy map ini kan ada think and feel, speak and doing, hear and seeing gitu kan. Bayangkan gini, sebelum kita membeli sesuatu, kayak di obrolan awal tadi deh, aku pernah bilang ke Angga, aku kayaknya pengen beli sepatu deh, gitu kan. Jadi di kepalaku ada hopes and worries. Hopes-nya adalah aku pengen punya sepatu yang keren. Worries-nya adalah jangan over budget dong, gitu. Saat aku udah punya kepinginan, aku akan nanya ke orang yang aku percaya. Dalam konteks ini, tadi aku pernah nanya ke si Angga. Ya, kalau misalnya aku beli sepatu Nike Lebron yang ungu, asik nggak ya, gitu kan? Nah, otomatis si Angga akan ngasih influence. Dia akan ngasih feedback. Oh, boleh, desainnya bagus, warnanya oke. Buat ke kampus dan nampol orang itu bisa banget gitu kan, karena sepatunya gede, berat gitu kan. Dan si Angga bisa ngasih masukan, oh coba beli di sini, beli di sana, cari yang harganya kisaran sekian, karena kemungkinan yang harga sekian itu ori atau gimana gitu. Jadi dari think and feel, kita mendengarkan dari orang yang kita percaya, kemudian apakah aku akan percaya 100% sama temanku? Apakah kalian akan 100% percaya kepada teman kalian yang ngasih informasi? Tentu saja kita tidak bodoh, gitu kan? Kita orang digital native, kita warga digital yang setiap kita dapat informasi, kita akan cross check. Kita akan seeing sendiri gitu. Dari informasinya Angga, aku cek di marketplace, aku ngeliat di Instagram, kemudian aku ngeliat browsing tentang ini sepatu kok dipakai orang beneran bagus nggak ya? Jangan-jangan foto produknya doang yang bagus. Nah, setelah berpikir, setelah mendengar pendapat orang, setelah browsing sendiri, riset sendiri, terus akhirnya apa yang aku lakukan, apa yang aku speak and doing gitu kan, ya aku bilang bendahara rumah tangga, boleh nggak sih aku beli sepatu ini gitu kan. Lah kalau kayak gitu kan agak sama dong antara hearing sama speaking and doing gitu kan. Agak sama dong antara hearing dengan seeing gitu kan. Ada proses yang kayaknya berulang antara thinking dengan speaking and doing gitu. Ya memang bisa jadi ada beberapa poin yang berulang. Tetapi itu dari hasil berpikir. Yang orang kalau berpikir, terus bertanya, terus browsing, terus jadi nggak ya, terus mikir lagi gitu kan. Memang ada cycle itu. Gitu. Tetapi tidak mungkin sama 100%. Antar poin think and feel, speak, say and do, hear and see gitu kan.
Nggak mungkin sama 100%. Kalau ada poin-poin yang mirip atau yang sama, itu wajar. Nah, setelah melakukan 4 tahapan ini, baru nih kita bisa petakan. Kalau misalnya aku beli sepatu saat ini di bulan Desember, kira-kira gain-nya apa ya? Kira-kira hal apa yang menguntungkanku ya? Oh, dapat diskon. Oh, ini barang sisa. Kalau barang sisa biasanya harganya lebih murah gitu. Itu gains-nya. Pain-nya apa? Pain-nya adalah, oke, barang sisa, harganya lebih murah. Tapi kualitasnya juga tinggal sisa-sisa doang gitu kan. Pain-nya apa lagi? Sebenarnya beli sepatu itu nggak penting-penting banget. Cuma pengen aja. Jadi kalau misalnya beli sekarang, ya uang tabunganmu berkurang. Nggak bisa jajan. Ini adalah pain and gain. Kira-kira sebelum kita melakukan sesuatu, keuntungan dan kerugiannya itu apa? Itu pain and gain. Sehingga kalau tadi kalian uh, agak bingung tentang pain and gain-nya si Lily, itu tadi pain and gain-nya si Lily adalah kalau dia bikin bisnis sekarang, timingnya tepat. Karena cowoknya masih kerja di bank. Tapi kalau itu gain ya, itu keuntungannya si Lily nih. Kalau memulai bisnis sekarang, dia masih muda, cowoknya masih kerja di bank, akses pendanaan masih luas gitu kan. Kapan lagi gitu? Itu gain-nya banget. Keuntungan buat Lily. Kerugiannya apa? Waktu dia untuk bikin keluarga makin tipis. Dia udah setengah jalan studi doktoral. Ntar kalau dia bikin bisnis sekarang, studi doktoralnya nggak kelar. Itu kan keuntungan kerugian gitu kan. Yang harus dipikir oleh Lily sebelum dia membuat satu keputusan. Enaknya aku bikin keluarga dulu, atau bikin bisnis dulu, atau kelarin sekolah dulu ya. Lebih kompleks yang dihadapi oleh Lily. Yang aku hadapi lebih gampang. Beli sekarang atau enggak ya? Karena waktu yang mau beli sepatu ungu kemarin, nunggu 24 jam udah kehabisan gitu. Agak curcol. Ini empathy map. Yang kalau kalian paham tentang ini, kalian bikin user persona lebih mudah. Nah, gimana caranya kita bisa mendalami persona atau personifikasi dari pengguna, dari audiens, dari market klien kita harus melakukan wawancara. Wawancaranya gimana? Gimana dapetin orang yang bakal diwawancara, karakteristiknya seperti apa? Itu udah kalian lakukan di kuesioner kemarin. Kalian dapetin usia berapa, uang jajannya berapa, berasal dari kelas ekonomi yang mana, dia orang kabupaten, orang kota, atau orang luar pulau, atau seperti apa, itu kalian udah dapetin karakteristiknya. Tinggal kalian tunjuk satu orang, entah itu bisa teman kalian, bisa saudara kalian, bisa orang tua kalian, untuk kemudian diwawancara. Nah, saat wawancara, apa sih yang bakal ditanyain? Gimana caranya wawancara biar singkat, padat, dan jelas gitu kan? Nah, kalian bisa pinjam konsepnya dari AEIOU yang berada di buku yang sama, Design Thinking. Kalian tanyain aktivitas sehari-harinya apa, saat kapan kamu beli baju di Matahari, atau saat kapan, berapa kali setahun sih kamu beli baju, atau berapa kali sebulan kamu beli baju, dalam rangka apa kamu beli baju. Ini kalau misalnya klien kalian adalah si Matahari. Kalau klien kalian adalah Indosatri, gitu kan, Oredotri, kalian bisa nanya, sebulan beli pulsa berapa kali ya? Beli itu buat apa ya? Buat telepon, SMS, paket data, atau apa ya? Kemudian saat kalian lagi punya paket internet, kalian lebih banyak gunakan untuk untuk video call, kuliah, atau buat sleep call, atau dipakai buat ngegame, atau dipakai buat nonton Netflix, atau dipakai buat apa? Aktivitasnya. Kalian gali benar-benar mendalam. Setelah ngomongin aktivitas, kalian ngomongin vibe environmentalnya dia. Kira-kira
apa sih yang dia bikin dia nyaman di Matahari, belanja di Matahari? Apa yang bikin dia tidak mau balik nongkrong ke Kopi Kenangan? Apa yang kenapa kok dia lebih nyaman belanja di Tokopedia daripada Bukalapak? Environment-nya. Kemudian interaksinya gimana? Objeknya gimana? Kemudian data demografi dia, user. Nah, kalau misalnya kalian mau nanya tentang hal-hal yang berbau keuangan, kalian bisa lakukan di akhir. Jadi di awal kalian kenalan dulu, yang nyantai dulu, terus nanya-nanya tentang kegiatan mereka, kenyamanan mereka terhadap produk. Baru di akhir kalian tanya, uang sakunya berapa ya, gajinya berapa ya. Kenapa di akhir? Karena di akhir biasanya dia udah nyaman, udah percaya, dan dia akan ngasih informasi yang quote on quotes itu lebih sensitif itu dengan sukarela gitu. Oh iya, dia memang benar-benar mau riset nih. Si Mas Simba ini memang benar-benar mau riset buat tugas. Karena pertanyaannya dari tadi emang mengarah kepada hal-hal yang berhubungan dengan klien. Jadi kalau dia mau nanya tentang uang saku, ya kemungkinan akan dipakai buat tugas juga gitu. Dia akan lebih sukarela ngasih informasinya dan akan lebih valid. Dibandingkan kalian nanya uang jajan di depan. Gitu kan, baru kenal, baru duduk, kemudian tahu-tahu nanya uang jajan. Ini orang ngapain sih tanya-tanya uang jajan gitu kan? Dia belum nyaman. Kalau dia di awal sudah tidak nyaman, informasi berikutnya yang mungkin biasa aja, akhirnya dia jawab dengan suka tidak rela gitu. Bukan suka rela lagi, tapi suka tidak rela. Ya udahlah ya, udah terlanjur kenalan, udah terlanjur duduk, masa nggak dilayanin? Tapi informasinya nggak akan enak, nggak akan bagus. Ini tipsnya gitu. Oke, ada yang ditanyain tadi tadi kayaknya ada yang resen. Oke, gimana guys? Pak, mau nanya Pak. Kan ini ya, tadi kan maksudnya perusahaan yang saya ambil itu Kopi Kenangan sama Matahari. Nah, kalau di dua perusahaan itu kan ada penggunaan aplikasi, nah Pak. Nah, kalau misalkan saya wawancara orang yang pernah langsung ke tempatnya tapi tidak menggunakan aplikasinya gimana Pak? Nggak masalah. Nggak Salah masalah. satunya aja. Oh, salah satunya aja. Salah satunya memenuhi aja nggak masalah. Jadi dia pernah pernah nongkrong di Kopi Kenangan, tetapi tidak pernah menggunakan aplikasi. Oke, nggak masalah. Atau dia pernah belanja lewat aplikasi karena ada buy one get one, terus nggak pernah ke kafenya, ya nggak masalah. Yang jelas dia sudah punya gambaran, dia sudah pernah mendapatkan informasi, ada produk namanya Kopi Kenangan. Dan dia pernah mencoba atau bahkan sudah mencoba melakukan transaksi di sana. Cuma kan nanti pertanyaannya adalah, kenapa kok nggak beli lagi? Kenapa kok nggak nyoba nongkrong di kafenya? Itu yang nanti harus kalian perdalam. Alasannya bisa macam-macam. Oh, temanku nggak ada di sana. Atau, oh, temanku nggak banyak yang nongkrong di sana. Banyaknya di kafe yang pinggir sawah gitu. Itu nanti yang perlu kalian dalami. Oke, Rexon, silakan. Pak, saya mau nanya, misal nih, kan aku ngambil itu kan Kopi Kenangan. Nah, untuk pembuatan empathy map itu dari point of view klien atau dari point of view Kopi Kenangan ya, Pak? Kan klienmu Kopi Kenangan, cuy. Enggak, maksudnya customer dari Kopi Kenangan atau dari Kopi Kenangannya? Dari customernya Kopi Kenangan. Oh, bukan dari itunya, dari Kopi Kenangannya, dari customernya berarti. Kalau dari Kopi Kenangannya, kamu nggak bisa motret personifikasinya. Kalau kamu nggak bisa motret personifikasinya, agak susah. Bisa, tapi agak susah. Oke, Pak. Berarti point of view di empathy map itu customer-nya Pak ya? Kalau di tugas ini, kita ngambil point of view-nya dari customer. Kalau di tugas CWPR kalian kemarin, dari perusahaan. Tetapi perusahaannya pun kalian sebelumnya harus melakukan
observasi gitu kan. Nah itu Pak, kemarin saya bingung pas lagi UTS CPR gitu Pak, antara point of view-nya kita sebagai Garuda, PR Garuda, atau point of view-nya sebagai personifikasi waktu itu Raffi Ahmadnya gitu Pak. Nah, itu bingung di situ Pak. Garudanya ya. Pak. Mulai ngerti. Jadi dipahami konteksnya kita lagi ngomongin apa, kemudian kebutuhannya kayak gimana gitu. Oke, Mikli, gimana Mik? Oh iya Pak. Pak, saya mau tanya yang itu jobs to be done itu. Itu kan tujuan dari customer yang tujuan dari customer yang harus diselesaikan gitu ya Pak ya. Nah itu tuh kalau kayak gitu kan di setiap aspek kehidupan bakal beda nggak sih Pak? Kayak contoh jobs to be done-nya di rumah sama di kuliah kan beda gitu. Terus mungkin cara nge-capture-nya buat kita tanya ke mereka itu kayak gimana sih Pak? Oke, itu ntar kita bahas di akhir. Oke, Fikri, ada yang ditanyain? Berarti ini kayak cenderung what do you think about kopi kenangannya gitu ya Pak ya, ke customer-nya. Yap, betul. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh orang-orang yang pernah menggunakan atau bahkan pernah membeli produk-produk dari klien kalian. Pernah aja. Nggak harus jadi langganan. Berarti kayak what do you think, what do you feel, what do you impress ke kopi kenangannya itu apa, impact-nya juga itu apa, gitu ya Pak ya. Iya, sekitar sana. Berarti ini harus lebih empati lagi Pak dari ketimbang menyebar kuesioner gitu Pak ke audiensnya. Kenapa? Harus lebih empati lagi, maksudnya kita ya lebih merendah dulu ke audiensnya untuk bisa dapat informasi tentang kopi kenangan ataupun matahari ataupun perusahaan lainnya gitu Pak. Apa emang kayak gitu cara mainnya? Ntar aku kok nggak paham yang kamu maksud guys. Maksudnya kayak harus lebih empati gitu tuh Pak, kayak ke untuk wawancaranya nanti gitu Pak. Apa harus gini gitu? kan itu jauh lebih mengerti ke customer-nya mungkin kayak gitu Pak. Jadi gini kan kemarin kalian udah bisa bikin kuesioner gitu kan. Kalian udah bisa bikin kuesioner. Dari hasil kuesioner kalian kemarin, itu kalian cek lagi, kira-kira ada data yang bisa diperdalam lagi nggak ya? Gitu. Kayak misalnya nih, kalian ngomongin, mungkin pertanyaan kalian adalah, pemasukan Anda berapa? Gitu. Nah, di situ kamu bisa dalami, kamu bisa tanyain lagi, ini kamu pemasukannya 1 juta ini dari mana aja? Apakah semuanya uang jajan, atau kamu juga freelancer? Sehingga duit jajanmu banyak banget gitu. Itu bisa. Atau mungkin kalau kemarin kalian nanyanya adalah apakah Anda suka nongkrong gitu kan. Nah, saat wawancara kalian perdalam lagi. Kenapa sih kamu suka nongkrong gitu? Kamu nongkrong tuh buat ngerjain tugas, buat emang lari dari rumah atau kerja. Usahakan mereka buat curhat. Saat mereka curhat, kita tinggal ikutin aja nuh. Mereka mau ngomongin apa yang kira-kira data yang kita butuhkan, kita tinggal pancing dikit. Cuma at the end of the day, semua data yang harus kalian butuhkan sebenarnya udah ada di kuesioner kemarin, tinggal diperdalam. Oke, Zen dulu. Gimana Zen? Misalkan ada kekurangan data yang ada di kuesioner itu bisa kita ambil dari wawancara ini nggak Pak? Bisa. Jadi kuesioner itu kan kita mencari pola gitu kan. Kira-kira yang banyak ke kopi kenangan itu cewek atau cowok sih? Kemudian mereka yang uang jajannya berapa sih? Tapi nggak bisa mendalam. Nah, saat kita wawancara, itulah saat kita bisa mendalami data. Gitu. Memang nggak akan bisa terlalu mendalam saat kita riset melalui survei. Kita bisa mendalami orang-orang yang kita survei, calon-calon persona yang kita survei dari wawancara ini. Karena itu, ini udah sepaket nih. Kalian bisa melakukan wawancara dulu baru kuesioner, atau kuesioner dulu baru wawancara. Tergantung kebutuhannya. Gitu.
Oke, kita lanjutin dulu ya. Masih ada beberapa slide lagi. Oke, ini adalah salah satu contoh jobs to be done gitu. Tentang ambil gambar. Nah, di sini ada 2 tipe orang saat ngomongin gimana sih gambar foto yang bagus itu gitu kan. Jadi kasusnya di sini adalah kapan orang menggunakan kamera handphone, kapan orang menggunakan kamera semi profesional atau kamera profesional atau mirrorless lah ya. Nah, ada orang yang suka ngambil gambar pakai kamera, ada orang yang suka ngambil gambar pakai handphone. Jadi when-nya adalah sama-sama ngambil gambar nih. Nah, mereka juga pursue, mereka ngejar kualitas gambar yang bagus. Cuma tools-nya beda, satu pakai handphone, satu pakai kamera. Pertanyaannya di sini adalah, bagaimana sih definisi gambar yang bagus? Gitu kan. Sama dengan kalian kemarin bikin kuesioner, seberapa sering Anda nongkrong di kafe? Ada sering, sangat sering, jarang, nggak pernah gitu kan. Tapi beberapa kelompok ada yang lupa ngasih. Oh, sering itu berapa sih? Sering itu mungkin 5-6 kali seminggu. Kemudian jarang adalah 3-4 kali seminggu. Oh enggak, jarang itu 1-2 kali. Cukup itu 3-4, sering itu 5-6, tiap hari itu 7, tidak pernah itu 0. Gitu kan? Nah, ada di antara teman-teman yang bikin kuesioner itu masih sekedar menuliskan kata sering, jarang, cukup, tidak pernah, tetapi tidak menggunakan parameter. Itu adalah kuesioner yang salah. Sama dengan di sini. Mereka berdua sama-sama pengen mengejar kualitas gambar yang baik. Tetapi apa yang disebut dengan kualitas gambar yang baik? Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda. Memiliki, kalau misalnya di metodologi penelitian ya, memiliki definisi operasional yang berbeda. Untuk orang-orang yang suka ngambil gambar pakai kamera digital, gambar yang bagus menurut dia adalah gambar yang sempurna, yang spektrum warnanya bisa dia atur semau dia saat dia nanti di ini Adobe Lightroom. Karena kalau misalnya pakai handphone doang, spektrum warnanya kurang nih. Jadi untuk bisa nangkep gambar yang sempurna harus pakai kamera. Nah, sementara buat orang-orang yang suka ngambil gambar pakai handphone, definisi gambar yang bagus buat mereka adalah yang warnanya oke, Instagramable, dan bisa segera di-upload. Jadi gambar yang bagus adalah gambar yang cepat di-upload dan likes-nya banyak. Sehingga teman-temannya dia tahu bahwa dia lagi nongkrong di mana gitu. Lagi jalan sama siapa. Lagi staycation di mana. Sama-sama ngomongin pengen ngambil gambar bagus, tapi definisi gambar yang bagus berbeda. Nah, jobs to be done itu harus benar-benar detail, harus benar-benar ada konteks. Seperti yang tadi ditanyakan oleh Mikli. Berarti kan kalau misalnya ada satu sosok saat dia menjadi ibu rumah tangga, saat dia bekerja di kantor, saat dia harus menjadi anak dari orang tuanya, job to be done-nya kan berbeda dong, tentu saja. Nah, sehingga kita butuh kaosnya ini harus jelas. Kaosnya ini harus jelas dan harus sesuai dengan produk atau jasa yang jadi klien kita gitu. Oke, biar kalian sedikit lebih memahami, kita belajar dari si Mbak ini dulu deh.